Nah, jadi cara bikinnya itu yang pertama, teman-teman tentuin dulu apa namanya, tag name atau variabel lah, kita sebut variabel gitu ya, atau tag name lah, kita sebut tag name yang ada di HMI InTouch gitu. Jadi ini tuh lebih ke HMI si ininya tuh apa, si table sequence-nya tuh. Jadi lebih ke HMI tapi dia berurusan dengan plan juga yang hardware kayak gitu. Kan kalau HMI kan software. Mana sih filenya? Kalau misalkan plan itu kan dia hardware bentuknya gitu. Jadi interaksi antara hardware dan software gitu. Dilihat dimasukin kondisi-kondisinya. Mana yang punya orang teh unsorted files. Sequence table. Nah, ini sequence table yang dari mahasiswa sebelumnya itu masih ada salah, jadi harap diperbaikin. Kayak gitu. Beda sama step flow diagram SFD. SFD itu lebih detail dari tabel sequence. Tabel sequence itu cuman kondisi-kondisi aja gitu ya. Cuman iya atau tidak gitu. Nah, ini contohnya. Nah, di sini ada tag names, ada comments, dan ada rule atau step. Nah, tag name ya ini biasa ya, variabel-variabel ada di HMI, tapi yang berurusan dengan hardware juga gitu. Misalkan gini, nah ini kan nggak berurusan dengan hardware nih, tapi ini tetap dimasukin karena dia penting gitu. Jadi yang pertama, syarat-syarat dimasukin ke table sequence itu adalah komunikasi yang ada di software gitu ya, tetapi yang menyatakan kondisi ya atau tidak aja kayak gitu. Kayak misalkan ini suhu deh. Suhu kan kalau di HMI itu kan dia variabel gitu kan, maksudnya 0 sampai berapa derajat gitu. Sedangkan kan yang dibutuhin itu ketika alarm ini nyala, suhu udah nyampe misalkan 120 derajat ya, kita taruh batas high-nya, batas low-nya misalkan 40 minus 40. Nah, nanti yang ditampilin di sini itu adalah ya input suhunya itu gitu, statusnya gitu. Oke, nah iya status. Jadi yang dimasukin di HMI ini yang pertama adalah software HMI-nya betul ya, maksudnya sebagian besar HMI-nya gitu yang menyatakan status. Kayak misalkan ini data requirement atau data request dari mandatory operator kan udah dikasih tugas kan kemarin mengenai request untuk mandatory, request untuk maintenance, dan request untuk shutdown. Nah, ini harus ada 9 berarti di sini kan ya. Ini kan cuman buat operasional mandatory doang tuh. Si apa namanya? Si ininya. Nah, kayak gitu. Ini berarti harus ditambah 9 gitu. Kayak gitu. Nah, di sini ada tag names yang seperti biasa harus ya variabel-variabel tag names-nya atau yang bersangkutan di situ gitu ya. Terus di sini ini outputnya, sorry, ditulis ini juga. Insert. Input. Nah, kayak gitu. Jadi bagi dua nih, ada input, ada output. Cara bacanya, ini ditentuin dulu komennya, maksudnya keterangannya tuh apa gitu. Bukan komen, tapi di sini harusnya remark. Atau nih komen dari Pak Ferry kali salah, harusnya remark gitu, nggak boleh komen. Nah, di sini remark. Remark itu artinya keterangan gitu ya, yang lebih ininya. Nah, lalu di sini dimasukin data request mandatory OPR. Berarti kan dia status ya. Statusnya ketika ada request gitu kan, kita pencet nih tombol request, ada nih requestnya. Ya misalkan ada Y gitu kan. Berarti selanjutnya apa nih di step 2-nya, di step 3-nya, sorry, di step, kok step ini ya? Step 1, oh ini kebalik
kebalik, nggak apa-apa lah. Jadi gitu. Nah gini, ini coba jadi 01, 01, 02, 08, 1, sorry 2. Nah kayak gitu. Nah step-step ini menunjukkan untuk ke apa namanya, ya langkah-langkahnya gitu. Misalkan data requirement mandatory operator gitu ya. Oh berarti ada nih. Nah selanjutnya apa? Mandatory agree itu disetujui. Kalau misalnya disetujui gitu kan ya. Berarti ini salah. Nah ini masih salah nih. Harusnya ini di posisinya di sini gitu. Karena kan dia minta dulu gitu kan. Nah, terus outputnya apa di sini? Outputnya nggak ada. Outputnya yang berurusan dengan, misalkan ini kan operasional mandatori, dia berurusan dengan tombol oleh yang di itu ya, oleh yang di water heater, sorry, di oven dryer, itu kan mandatorinya masih kondisinya masih di blok gitu. Kalau misalkan belum disetujui atau dia belum minta gitu. Nah maka di sini harus dicantumin N gitu, nggak boleh kosong. Jadi harus dicantumin N. Kayak misalkan ini pengaruhnya seharusnya sama tombol mandatori, ya udah di sini harus dicantuminnya N misalnya di sini. Nah ini nggak ada ya indikator maintenance. Nah ini nggak ada, ini nanti tambahin aja gitu ya. Nah, ini tombol kontrol, tombol mandatori. Misalkan di sini M gitu, nah harus di relasinya gitu ya. Karena kan kalau yang lain kan nggak berhubungan nih. Misalkan ini operasional data request itu apakah berhubungan dengan Adam ini? Enggak kan gitu. Tapi yang lebih dekat itu tombol mandatori yang ada di HMI. Gitu misalkan. Raffi, maaf banget kamu teh kan share screen-nya tapi di aku teh nggak ada kan, misalnya kamu teh aku denger kamu lagi ngetik tapi di aku teh gak ada perubahan apa-apa, terus kamu teh nunjukin di sini tapi di aku juga di layarnya nggak ada perubahan apa-apa gitu. Kalau misalnya boleh boleh di show gak kursornya biar nggak bingung, Nggak makasih. tahu soalnya di aku juga. Kalau di aku juga nggak tahu caranya gimana nih sebenarnya. Mungkin harus gini kali. Share screen-nya nggak ada atau kursornya doang yang nggak ada. Kalau kursornya doang yang nggak ada mah berarti aku salah share screen gitu. Teman-teman yang lain ada nggak share screen-nya? Ada tapi kan? Ada ya, oke. Kalau ada, nah ini kelihatan ya sekarang? Kelihatan, Kelihatan, oke. makasih. Nah ini jadi, oke kita orang dari awal lagi deh ya. Yang pertama ini ada tag names. Tag name itu dia mengindikasikan bahwasanya ya ini gitu si tag name. Jadi yang dimasukin itu kan table sequence itu lebih mengarah ke yang utamanya adalah mekanisme si HMI dan juga mekanisme HMI dengan hardware kayak gitu. Nah, contohnya ini yang gampang dulu aja deh, input dryer button. Nah, input dryer button ini ketika misalkan udah di mandatorinya udah nyala, terus udah request segala macem, udah diizinin aja, terus kita bisa nyalain ini. Nah, ketika ini ditekan Y, di step kedua ya, misalkan di step kedua ditekan Y, maka apa nih outputnya gitu di dalam step ini tuh. Outputnya apa kalau misalnya nyala, outputnya apa? Oh, misalkan si ada 6060 di kontak RL-nya nyala gitu. Si hardware-nya gitu yang menyalakan. Kan kalau di oven dryer itu kan dia ada 2 kontak tuh. Itu antara ya kontak relay-nya si oven dan kontak relay-nya si dryer gitu kan. Tetapi kan itu si relay itu dikendaliin sama Adam. Adam 6060 kayak gitu. Nah, ini karena masih salah,
Jadi ini anggap aja D10 ada 60 ini bukan oven nyala, jadi ininya nggak dibaca ya si oven menyalanya. Didiemin aja kalau misalkan nyala atau aktif atau apapun itu atau diterima adalah Y, kalau misalkan nggak aktif atau mati atau nggak diterima adalah N, kayak gitu contohnya. Tapi nggak harus semuanya dimasukin gitu ya. Kayak misalkan ini data request operator mandatory, yang request itu yang kita misalkan operator mau nyalain mandatory dulu, mau nyalain mesin, berarti kan harus dinyalain dulu tuh si requestnya harus ngomong apa, harus request dulu, habis request baru aja ke udah terima misalkan baru aja nyalain si tombol mandatorinya gitu. Jadi ada tiga step, request dulu mandatorinya boleh dinyalain, habis itu baru aja nyalain alatnya kayak gitu. Nah, contohnya ini, tadi contoh terhadap alat ya. Nah, ini contoh yang ada di HMI aja gitu. Operational mandatory operator request kayak gitu ya. Misalkan ini Y. Nah, ini ketika request dari operator, kan si tombol HMI mandatorinya masih belum nyala gitu ya. Ketika diizinin sama supervisor dan manager gitu misalkan, nah baru aja ini bisa dinyalain Y kayak gitu. Kayak gitu. Nah, berarti kan ini izin. Nah, gitu. Nanti kalian tambahin misalkan di sini kan cuman ada ini aja kan. Nah, gitu. Cuman ada apa namanya sih? Cuman ada izin, ini baru izinnya, nanti baru aja di sini lampu mandatori gitu ya. Baru ini di mana sih tuh? Misalkan di sini tombol mandatorinya dikasih Y misalkan. Oh sorry, ini di next step. Setelah diizinin, nah di Y. Ini ya, ingat ini. Maka lampu mandatori, nah ini harusnya Y juga kayak gitu. Nah kayak gitu. Terus yang kedua, kalau misalkan yang berhubungan dengan antara HMI software dan HMI hardware gitu ya. Contohnya adalah ini. Yang tadi dijelasin bahwasanya ada input nih, ada input driver, berarti tombol start pengering gitu. Jadi itu tuh dari sini tuh kita bikin cerita gitu, tapi berdasarkan step dan tabel kayak gitu. Tombol start pengering kalau misalkan Y, berarti apa yang terjadi? Kontak RL4-nya nyala, terus habis itu kontak RL0-nya nggak nyala, karena kan kita belum nyalain si start oven-nya ya. Ini kasih nama lagi nih. Oven misalnya gitu. Di sini dryer. Nah, berarti nyala kayak gitu. Nah, terus yang relay-nya gimana nih? Relay plain oven ini yang tentang kalau nggak salah relay on off ini tuh kerusakan gitu. Lupa deh pokoknya. Kita fokus ke ini aja dulu ya. Ke ini aja dulu. Nah, RL4 nyala gitu kan. Nyala set. Oke. Dia nyala yang oven. Habis itu yang ini apa? Oh ya, pin. Ini pinnya si Adam. Jadi ini harusnya di atas dulu nih. Ini tuh disimpan di atas. Nah, kayak gitu. Mungkin ini banyak salah ya, karena Pak Ferry ngajarinnya itu langsung ke alat. Harusnya desain-desain dulu gitu, biar gampang. Biar logis gitu. Nah, kayak gini. Oven menyala gitu kan ya. Pengering nyala. Kok pengering nyala nih? Sorry. Pengering. Oh iya, pengering start duluan ya. Ini start oke. Kayak gitu. Nah, ini nyala, pengering nyala, otomatis oven juga nyala, ini juga nyala kayak gitu. Atau gini aja deh biar gampang. Kita gitu ya. Nah, kayak gitu. Ini nyala, berarti kan kalau Adam nyala berarti relay juga nyala, berarti oven juga harusnya nyala gitu kan. Oh, ini tuh sama dengan ya, maksudnya OR gitu. Karena kan
Ini salah lagi nih. Nah, udah gitulah pokoknya gitu. Jadi gini, ketika pengering dinyalain, otomatis pengering juga nyala kan gitu. Di Adamnya aktif gitu si pinnya logic 1 misalkan. Otomatis ngegerakin kontaknya dong. Kontaknya yang terhubung dengan si Adam tersebut atau relaynya gitu. Nyala juga gitu. Nah, ini harusnya nyalanya di sini tek, karena kan bersamaan dia tek gitu. Satu step itu tuh. Bukan di sini kayak gitu teman-teman semua. Ini juga sama. Ini oven tuh di sini. Nah, ini kayak gini. Nah, gitu. Nah, gini. Kayak gitu ya. Ini yang kita fokusin, ini yang kita fokusin juga. Nah, kayak gitu. Jadi, terus kalau misalkan ini switch kerusakannya dinyalain misalkan. Switch kerusakan pengering. Nah, switch kerusakan pengering harus di no gitu, tiba-tiba kan mati gitu kan. Nah, terus sama juga yang ini. Kalau misalkan dinyalain di switch kerusakan dinyalain berarti jadi N atau no atau mati lah gitu. Nah, ini step-step ini satu step itu yang berhubungan input dengan output. Kayak tadi, kalau misalkan ini nyala, ini juga nyala. Selanjutnya, kalau misalkan ini nyalain, kayak gitu. Terus kalau misalkan gimana kalau misalkan ngurutinnya atau misalkan kalau ini Y, terus habis itu ini Y gitu ya. Maksudnya gimana ya? Naruh Y dan N-nya itu kira-kira bisa nggak satu step kayak gitu. Nah, itu ada yang nggak bisa, ada yang bisa. Ya contohnya ini. Kalau misalkan bisa, ini misalkan ini kan bisa dibarengin nih. Start pengering sama start oven. Tek gitu kan. Ini nyala dua-duanya ya otomatis ini juga nyala dua-duanya. Ini bisa pindah ke sini kayak gitu. Tapi kan kalau misalkan data request kan nggak bisa ya, masa ini tiba-tiba di sini gitu kan. Yang data request itu loh, yang request gitu. Itu kan nggak mungkin pindah tiba-tiba di sini langsung tek ini terus ini diizinin di sini, nggak bisa. Dia harus di step kedua karena dia memperlihatkan bahwasannya setelah izin tuh ada pengaruhnya kayak gitu di step keduanya apa. Nah, kalau ini kan bisa nih langsung outputnya gitu kayak gitu teman-teman semuanya. Nah, rules dan step, jadi rules pertama gitu ya, dia nyeritain bikin apa ya kalau misalkan itu tuh. Kalau di pemrograman mungkin block function gitu ya. Function 1 dipanggil gitu ya. Atau rules ini dipakai 01. Berarti kan ya kalau misalnya nyalain mandatory request dari operator untuk menyalakan mandatory berarti ini belum nyala gitu. Oh, berarti rule-nya kayak gini. Terus yang kedua nih, rule kedua atau step kedua. Jadi si rule kedua ini harus kalau misalnya ini nyala atau ini nyala, ini juga harus nyala, misalkan kayak gitu. Segini gitu ya. Rules ketiga gitu, aturan ketiga. Kalau ini misalkan tombol mandatory nyala, berarti ya ini masih ada yang salah ya. Lampu mandatory harus nyala nih kayak gitu. Kayak gitu teman-teman, gampang gitu ya. Mudah lah. Kalau misalnya yang ini, yang next step ini, step 1 udah dilakukan sampai output, maka dia lanjut ke step 2 ke sini gitu ya. Nah, kalau else itu ini agak lupa ya, tapi else itu kalau nggak salah dia itu isinya nomor juga. Tapi dia gimana ya cara ngejelasin else ini, soalnya jarang dipakai sih si else ini tuh, karena nggak diajarin sama Pak Ferry sih kayak gitu. Jadi else ini bisa aja dikosongin, nanti mungkin kalau ketemu bakal dikabarin di grup ya else itu untuk apa. Jadi gitu teman-teman semuanya, kira-kira ada yang mau ditanya dulu? Yuk. Kalau tabel sequence berhubungan sama SSD-nya nggak? SSD? SFD. Oh, SFD. Kalau misalkan dibilang sih ya berhubungan tuh maksudnya gimana? Kayak misalkan ini nyala terus sama atau enggak gitu ya? Iya. Apakah dari ini tuh bisanya nentuin SFD? Bisa. Tapi kan kalau SFD dia hanya untuk software doang kan. Jadi detailnya dari si tabel sequence yang khusus software itu ada di situ kayak gitu. Di SFD dibikinnya gitu.
Jadi ada hubungannya. Jadi bisa diambil lah berapa doang, tapi kayak misalkan nih operasional mandatory nanti bikin bulat-bulatnya. Gimana sih sebenarnya? Aduh lupa ya filenya di mana ya. Maaf, kalau iStep itu cuman batasnya sampai 8 kah atau boleh sampai panjang lagi? Boleh sampai panjang lagi karena si step ini tuh cuman mewakili bahwasanya kalau misalkan ini nyala, ini mati misalkan gitu kan. Ya udah terwakili gitu. Kalau misalkan ini ini dimatiin atau nggak di request, ya udah ini nggak terjadi apa-apa gitu. Jadi kayak tabel sequence itu bisa sampai step berapa aja, tetapi yang jelas jangan sampai kita tuh boros penjelasan gitu. Kayak misalkan ini udah dijelasin kalau misalkan ini nggak diminta atau ini adalah kosong atau n, ya otomatis ini nggak usah dijelasin gitu. Nah kayak ini dikosongin aja gitu kalau misalkan ini n, karena kan nggak dipencet dan nggak perlu kita kasih n juga di sini gitu. Jadi bisa sampai step berapa aja, tapi yang inti-intinya aja gitu atau yang yang utama-utamanya aja kayak gitu. Oke. Oke. Oh, salah ngetik di sini. Oke. Gimana kira-kira ada yang mau ditanyain lagi? Oh ya, BTW, sebenarnya ini tuh kalian tuh kan harusnya desain-desain kayak gini kayak SFD, BFD sampai PLD, terus juga TS, table sequence tuh harusnya di awal perkuliahan gitu. Cuman kan waktu itu orang sama Parida kan bingung ya karena bingungnya teh si materinya teh udah pakai yang Pak Ferry aja dulu gitu karena mendadak kan lupa nyiapin apa gimana gitu, udah disiapin tapi masih harus diperbaruin gitu. Nah, mungkin tahun depan nanti bakal perancangan dulu, jadi nggak langsung kayak gini. Terus juga bikin HM itu sebenarnya kalian bikin layoutnya dulu sambil ngerjain SFD kayak gitu. Terus habis itu sambil merhatiin alat itu table sequence kayak gitu. Jadi nanti ada tabel sequence yang pertama yaitu tentang alatnya doang, kalau dapat input ini apa, dapat input itu apa. Terus nanti yang kedua ada tabel sequence yang komunikasi sama ini kayak gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyain lagi? Ini masih salah ya, sorry. Nggak jadi ini. Karena yang sebelumnya juga masih salah karena waktu dikoreksi sama Pak Ferry itu lagi buru-buru kan, udah maghrib juga gitu. Ada yang mau ditanya lagi kira-kira? Mungkin kalau nggak ditanya lagi mungkin bisa dicukupin. Oke, mungkin cukup ya karena ini orang sambil ngerjain TA juga bisa ada revisi dari Parida. Gimana? Mau dilanjut atau mau diselesaiin aja dulu? Halo? Oke, mungkin cukup ya. Terima kasih banyak. Ini juga makasih Sherin udah bikinin link Jimitnya sama tadi udah ngingetin ya. Makasih banyak buat Sherin. Nanti kalau ada apa-apa mungkin boleh tanya dia, tapi kayaknya dibalasnya akan agak lama banget. Tadi juga lupa ngebales chatnya Sherin gitu karena
banyak di laptop itu tab-tabnya nggak ke ini, nggak ke close gitu, jadi mungkin agak nge-lag. Oke, besok ujiannya harap disiapin aja dokumennya dari mulai BFD sampai LD, terus SFD-nya sama tabel sequence-nya gitu. Oke, makasih banyak juga teman-teman semuanya yang udah hadir. Tolong sampein ke yang nggak hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.